Halo adik-adik, kali ini kita akan membahas materi IPA mengenai pencemaran lingkungan. Sekarang, coba kita amati lingkungan sekitar kita. Kira-kira, adakah contoh pencemaran lingkungan yang terjadi? Bagaimana pendapat kalian tentang gambar-gambar ini? Nah, adik-adik semua tentu sering mendapatkan seseorang yang merokok di tempat umum, kan? Padahal merokok di tempat umum dapat menyebabkan kualitas udara menjadi tidak sehat. Hal ini dikarenakan asap rokok mengandung zat-zat yang berbahaya. Untuk itu, asap rokok akan membahayakan banyak orang. Tak hanya perokok, melainkan mereka yang juga menghirup asap rokok. Asap rokok akan menimbulkan berbagai penyakit seperti sesak napas dan kanker paru-paru. Tidak hanya asap rokok, asap pembakaran sampah dan juga asap kendaraan yang hampir setiap hari kita hirup jika berada di luar ruangan juga masuk ke dalam salah satu pencemaran lingkungan, yaitu polusi udara yang bisa mengganggu kesehatan manusia. Pada bab pencemaran lingkungan yang akan kita pelajari kali ini yaitu pengertian pencemaran lingkungan dan klasifikasi pencemaran lingkungan. Jadi, pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem, sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan. Atau pencemaran lingkungan adalah keadaan di mana ekosistem mengalami ketidakseimbangan karena aktivitas manusia maupun karena peristiwa-peristiwa alamiah. Selanjutnya, kita akan bahas apa sih polutan itu. Polutan merupakan zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Atau singkatnya, polutan adalah penyebab pencemaran. Adik-adik, terdapat beberapa jenis bahan pencemar, antara lain yang pertama ada polutan kimiawi, yaitu zat-zat kimia yang menyebabkan pencemaran seperti gas karbon dioksida atau CO2. Selanjutnya, polutan fisik adalah zat cair, padat atau gas yang menimbulkan pencemaran seperti botol plastik. Dan yang terakhir yaitu polutan biologis, adalah berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri. Kapankah suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan? Zat dapat dikatakan polutan apabila kadarnya melebihi batas kadar normal atau ambang batas, kemudian berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Terdapat berbagai macam pencemaran lingkungan, di antaranya pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran suara, dan pencemaran radiasi. Nah, yang akan kita bahas lebih lanjut hanyalah pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kira-kira bagaimanakah perbedaan dari ketiga jenis pencemaran lingkungan tersebut? Yuk teman-teman, bisa kita lihat penjelasan lebih lanjutnya mengenai beberapa pencemaran yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama, bisa kita bahas yaitu pencemaran air.
Pencemaran air yaitu benda asing yang masuk ke dalam suatu wilayah perairan dan menurunkan kualitas air di wilayah perairan tersebut, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Adapun jenis bahan pencemar air bisa berupa material, kimia, biologis, panas, dan radioaktif. Adik-adik semua, selanjutnya ada dampak pencemaran air. Adapun dampak dari pencemaran air antara lain, yang pertama ada penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, gangguan kesehatan. Yang ketiga, pemekatan hayati. Yang keempat, mengganggu keindahan wilayah. Dan yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Coba adik-adik sekalian memperhatikan gambar berikut ini. Sangat jelas terlihat bukan perbedaan air bersih dan air yang sudah tercemar? Nah, selanjutnya coba adik-adik sekalian kembali mengamati lingkungan sekitar kita. Kalian pasti sering menemukan bau yang tidak sedap dari selokan yang tercemar, bukan? Adik-adik semua tentu tahu apa itu selokan dan fungsinya bagaimana. Jadi, selokan adalah saluran untuk menyalurkan air pembuangan atau air hujan untuk dibawa ke suatu tempat agar tidak menjadi masalah bagi lingkungan dan kesehatan. Jika saluran air tersebut banyak digenangi sampah, maka air tidak dapat mengalir dengan lancar dan dapat menyebabkan bencana banjir karena saluran air yang tersumbat. Bukan hanya sampah yang dengan enak dibuang ke saluran air. Limbah rumah tangga dan limbah lainnya juga kerap kali dibuang begitu saja ke selokan. Akibatnya terjadi pendangkalan pada saluran air tersebut, yang kemudian menimbulkan bau yang tidak sedap juga. Dalam menangani limbah, baik dalam bentuk padat atau cair, tetap memperhatikan prinsip ekologi ya, yang dikenal dengan 4R. Recycle yaitu daur ulang, reuse penggunaan ulang, reduce pengurangan penggunaan, dan repair yang artinya perbaikan. Berikutnya, kita akan masuk ke pencemaran udara. Pengertian pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana udara mengandung senyawa-senyawa kimia atau substansi fisik maupun biologi dalam jumlah yang memberikan dampak buruk bagi kesehatan manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, adik-adik, ada beberapa penyebab pencemaran udara yang dapat kita identifikasi, yaitu berupa faktor alam dan faktor manusia. Pertama-tama, kita bahas terlebih dahulu faktor penyebab pencemaran udara berupa aktivitas alam. Aktivitas alam dapat menimbulkan pencemaran udara di atmosfer. Kotoran-kotoran yang dihasilkan oleh hewan ternak mengandung senyawa metana yang dapat meningkatkan suhu bumi, dan akibatnya terjadi pemanasan global. Proses yang serupa terjadi pada siklus nitrogen di atmosfer. Selain itu, bencana alam seperti meletusnya gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang mencemari udara sekitar, yang tentu saja berbahaya bagi kesehatan manusia dan tanaman. Kemudian, kebakaran hutan yang terjadi juga akan menghasilkan karbon dioksida dalam jumlah banyak yang dapat mencemari udara dan berbahaya bagi kesehatan hewan dan manusia. Faktor selanjutnya yaitu aktivitas manusia atau faktor manusia. Kegiatan-kegiatan manusia kini kian tak terkendali.
Kemajuan industri dan teknologi membawa sisi negatif bagi lingkungan. Mengapa? Karena tidak ditangani dengan baik. Adapun pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yaitu pembakaran sampah, asap-asap industri, asap kendaraan, asap rokok, hingga senyawa kimia buangan seperti CFC dan lain-lain. Untuk dampak pencemaran udara bisa kita simak berikut ini. Nah, adik-adik, pencemaran lingkungan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu pencemaran tanah. Jadi, pencemaran tanah yaitu benda asing yang ditambahkan di suatu area lahan yang menyebabkan kualitas tanah di area lahan tersebut menurun atau membahayakan makhluk hidup yang memanfaatkan tanah tersebut. Jenisnya sendiri dapat berupa bahan kimia, mikroorganisme, dan bahan radioaktif. Oke adik-adik, sama seperti pencemaran lingkungan lainnya yang sebelumnya telah kita bahas, pencemaran tanah tentu saja memiliki dampak yang sangat merugikan. Nah, untuk pencemaran tanah sendiri itu berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Untuk kesehatan, pencemaran tanah menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan pada manusia, di antaranya kanker, di mana kebanyakan polutan tanah mengandung zat karsinogenik yang dapat menyebabkan kanker seperti logam berat. Selanjutnya ada kerusakan organ. Hal ini juga disebabkan oleh zat polutan tanah yang berbahaya. Salah satu contohnya seperti kerusakan ginjal yang disebabkan oleh merkuri. Kemudian bioakumulasi. Bioakumulasi dapat terjadi apabila manusia memakan daging atau sayur yang telah terpapar oleh polutan tanah. Kita harus mewaspadai hal ini karena berujung pada penyakit kronis laten atau tidak disadari. Kemudian untuk lingkungan, pencemaran tanah terhadap lingkungan dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem. Nah, beberapa dampak lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran tanah ialah yang pertama ada hilangnya keanekaragaman hayati. Paparan polutan yang berbahaya dapat mematikan sejumlah jenis tanaman atau hewan sehingga terjadi kelangkaan spesies. Kemudian ada menurunkan kesuburan tanah. Hilangnya biota-biota atau mikroflora tanah dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur seperti sedia kala. Yang terakhir ada perubahan struktur tanah. Struktur tanah dapat mengalami perubahan apabila terdapat polutan yang mematikan komponen penting dalam tanah. Baik, agar adik-adik semua bisa lebih memahami materi pencemaran lingkungan ini, adik-adik bisa membuat laporan tentang penyelesaian masalah pencemaran lingkungan yang terjadi di sekitar kita. Laporan kemudian dapat dikumpulkan pada link classroom yang telah disediakan. Adik-adik, sekian penjelasan mengenai materi pencemaran lingkungan. Terima kasih telah belajar menggunakan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami bagi adik-adik dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.